Tahukah kalian, pada tahun 1998, tepatnya pada kurun waktu Februari 1998 hingga September 1998, terjadi sebuah peristiwa yang sangat mencekam di Banyuwangi, Jawa Timur. Di sebuah kota yang terletak di penghujung timur Pulau Jawa ini, terjadi sesuatu yang sangat mencekam. Bagaimana tidak? Ada kurang lebihnya 309 orang yang harus kehilangan nyawa. 309 orang tersebut adalah orang-orang yang diduga melakukan praktek santet. Ya, konon katanya saat itu di Banyuwangi, Jawa Timur, banyak sekali terdapat dukun-dukun santet. Tak berlebihan, jika waktu itu banyak sekali orang-orang yang tinggal di sana merasa ketakutan. Suasana berubah menjadi mencekam, dan peristiwa tersebut lebih dikenal sebagai peristiwa Ninja Banyuwangi. Peristiwa penghilangan nyawa yang pertama terjadi pada bulan Februari 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja. Dalam artian, kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Pelaku dalam peristiwa ini adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut sebagai ninja. Dalam kejadian ini, setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Di antara para korban terdapat guru mengaji, dukun suwo atau dukun penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT ataupun ketua RW. Saking hebohnya peristiwa ini kala itu, sampai-sampai peristiwa ini difilmkan dalam sebuah film yang berjudul Misteri Banyuwangi, yang dirilis di tahun yang sama, yaitu tahun 1998. Mengingat jumlah korban yang begitu banyak dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, sejujurnya masih banyak orang-orang bingung apa yang melatar belakangi peristiwa ini bisa terjadi dan apa motif dibalik semua ini. Karena jika motifnya adalah penumpasan para dukun-dukun santet, kenapa bisa korban yang berjatuhan justru guru mengaji, ketua RT, ketua RW, dan bahkan tokoh masyarakat? Dan jika sasarannya bukanlah dukun santet, lantas apa motifnya? Apa yang menjadikan orang-orang tersebut menjadi sasaran penghilangan nyawa di kala itu? Pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi saat itu, Kolonel Polisi Purnawirawan H.T. Purnomo Sidik, mengeluarkan radiogram yang ditujukan untuk seluruh jajaran aparat pemerintahan dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang ditengarai memiliki ilmu supranatural dan untuk selanjutnya melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Radiogram selanjutnya dikeluarkan pada bulan September yang berisi penegasan terhadap radiogram sebelumnya. Namun yang terjadi setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, penghilangan nyawa malah semakin meluas. Dalam sehari ada 2-9 orang yang harus kehilangan nyawanya, sehingga masyarakat berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut adalah penyebab dari penghilangan nyawa, dan radiogram yang berisi perintah pengamanan tersebut adalah dalih perintah untuk pembasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologinya dengan pemerintah kala itu. Selain itu, muncullah spekulasi bahwa pembantaian tersebut didalangi oleh oknum instansi tertentu. Tetapi hal ini tidak terbukti juga sampai sekarang. Kemudian terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan bupati, para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa meskipun radiogram yang dikeluarkan dimaksudkan untuk maksud sebenar-benarnya yang bertujuan mengamankan orang dengan ilmu supranatural, penerapannya kurang tersembunyi sehingga informasi tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang menghilangkan nyawa. Dan alhasil, gerakan ini menjadi salah sasaran. Berdasarkan hal ini, para ulama tersebut menilai bahwa kepemimpinan Bupati Pur gagal dan membentuk gerakan 101 untuk menuntut Bupati Pur mundur dari jabatannya. Pada masa penghilangan nyawa tersebut, muncullah sosok yang disebut sebagai ninja dalam tanda kutip. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy talkie dalam beroperasi. Ada dua versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata, sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan, melompat dari sisi-sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat itu yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati, dan sesaat kemudian ada seseorang yang sudah kehilangan nyawanya. Dengan kondisi tubuh mereka yang sangat mengenaskan dan sudah tidak utuh lagi. Lebih daripada itu,
Pada masa peristiwa ini, muncullah sekelompok gelandangan dan ODGJ di seluruh penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para ODGJ ini menunjukkan hal yang janggal, seperti halnya mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Akan tetapi saat ditanya asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti ODGJ saja. Hal ini menyebabkan banyak pihak berspekulasi bahwa munculnya ODGJ ini berkaitan dengan peristiwa penghilangan nyawa. Teori ini menguat tatkala para ODGJ ini menghilang tanpa usaha tertentu setelah peristiwa penghilangan nyawa massal ini mereda. Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang, dan motif di balik peristiwa ini. Seperti beberapa mahasiswa datang untuk melakukan penelitian dan Menteri Pertahanan dan juga Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal Wiranto datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun waktu itu juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM yang sangat berat dalam kasus ini. Namun karena kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan pun dihentikan. Selain itu, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan menerima sanksi kurungan dengan kurun waktu yang bervariasi. Meskipun begitu, dalang utama atau orang yang mencetuskan pertama kali tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Pada bulan Desember tahun 2007, tim dari Nahdlatul Ulama membuka kembali investigasi kasus ini dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai, dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan, dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Namun, hal ini terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin jika kasus ini dibuka lagi. Keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor peristiwa ini diadili. Tapi, bagaimanapun juga, kisah ini menjadi kisah kelam di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah kota yang seharusnya aman-aman saja. Tetapi peristiwa pada tahun 1998 silam masih menjadi misteri. Hingga saat ini, kasus penghilangan nyawa yang disebut dilakukan sekelompok ninja itu belum juga terungkap siapa pelakunya, siapa dalang maupun motif yang melatar belakangi. Kasus ini memang tidak berulang, namun memori kelam itu tak akan pernah hilang terutama bagi keluarga yang menjadi korban. Mereka menjadi yatim, janda, bahkan sebatang kara karena ayah, suami, atau ibu dan orang-orang terdekatnya harus berpindah alam secara tiba-tiba. Yang menjadikan peristiwa ini sangat menarik adalah masyarakat menyebut pelakunya seperti ninja. Selain mereka memakai pakaian serba hitam dan bercadar, mereka juga disebut memiliki kesaktian karena bisa muncul dan menghilang begitu saja. Tak hanya itu, mereka juga disebut bisa merangkak di dinding hingga melompat di batang dan dahan pohon kelapa. Pada keterangan yang lain, ninja tersebut juga disebut menggunakan handy talkie atau HT setiap kali beroperasi. Mereka kerap beraksi saat malam hari. Di tempat sasarannya, lampu akan mendadak mati. Setelah itu ninja masuk dan menjalankan aksinya. Pada hitungan menit, korban yang menjadi target ditemukan tak bernyawa lagi, bersimbah cairan merah dengan berbagai luka. Salah satu tokoh Banyuwangi, Muhammad Ridwan, mengakui cerita itu. Karena hal itu, masyarakat terutama di desa-desa pada ketakutan pada malam hari. Sebab biasanya pada jam itu ninja muncul. Semua pada mengungsi katanya. Ridwan mengatakan dirinya juga termasuk yang pernah menjadi sasaran. Dia menceritakan bagaimana saat malam hari di atap rumahnya tiba-tiba ada muncul suara orang berjalan. Tapi pas dilihat tidak ada apa-apa. Lalu muncul lagi di atas pohon kelapa. Intinya sangat mencekam. Yang menjadi sangat aneh adalah mereka yang tewas ternyata bukan mereka-mereka yang memiliki ilmu santet, melainkan justru sebaliknya, para kiai dan juga guru ngaji. Menurut kalian guys, di balik peristiwa kelam ini, apa yang sebenarnya melatar belakangi? Siapa pelakunya dan siapa pula dalangnya? Apakah kalian memiliki teori sendiri atas peristiwa ini?